Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. In this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause they'll do it my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. Who are you inside? I'm sick of never feeling quite right. I'm gonna make a change this time. You better do the same and climb. Are you just a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angga Fine Art. Baik teman-teman, pada video kali ini kita sudah berada di salah satu ikon kota Palembang, yang mana di belakang kita sudah teman-teman lihat Jembatan Ampera, yang mana Jembatan Ampera ini sangat bersejarah dan menjadi satu-satunya ikon yang paling terkenal di kota Palembang. Nah, di samping kita sudah berada salah satu mobil yang kemarin banyak sekali ya teman-teman bertanya, minta di review mobil Kijang kapsul diesel yang berwarna hijau kuning ini guys. Bagaimana nanti modifikasi apa aja yang kita lakukan pada Toyota Kijang kapsul diesel di belakang kita ini akan kita kupas tuntas pada video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini, di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Modifikasi awal yang pertama kali kita lakukan pada Toyota Kijang kapsul diesel ini, yang pertama kita ubah untuk PCD velg. Yang pertama awalnya baut rodanya cuma 4, PCD 4x114, kita ubah menjadi PCD 5x112 dan 114 guys, agar bisa dipasangkan velg Innova, velg Terios, dan velg Mercy yang sedang booming di kalangan Kijang mania modif lover guys. Nah, setelah kita lakukan penggantian baut 5 pada Toyota Kijang kapsul ini, kemudian kita custom untuk bagian kaki-kaki ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tampil ceper tapi masih nyaman untuk dipakai berkendara harian, saya ada rekomen. Jadi buat per daun belakang itu jangan dipres atau dikurangi guys. Jadi teman-teman cukup diganjal dan diganti baut cucupnya atau baut anting-antingnya menjadi yang lebih panjang, sehingga ganjalan itu dapat terkunci dengan per daun kita guys. Jadi dia tampilannya ceper, namun untuk rasanya tetap seperti sedia kala, tidak merubah rasa. Jadi buat touring, buat harian tetap masih enak guys. Nah, setelah kita pasangkan balok atau ganjelan pada per daun, kemudian kita ganti shocknya menjadi shock yang gas. Itu kalau yang kita pakai di Toyota Kijang kapsul ini, kita gunakan shock yang gas agar bantingan tidak terlalu mantul-mantul ya. Jadi agar bisa diredam lah gitu rasanya. Nah, setelah kaki-kaki, untuk bagian bodi kita ubah dari warna aslinya. Sebenarnya untuk Toyota Kijang kapsul ini sudah 4 kali ganti warna guys. Yang awalnya dia berwarna abu-abu atau grey, warna orisinal dari Toyota itu sendiri. Kita ubah menjadi warna hologram. Nanti kita tampilkan untuk proses waktu pertama kita ubah warna menjadi hologram. Hasilnya, prosesnya beginilah, bisa teman-teman lihat. Nah, setelah warna hologram kira-kira 3 tahun ya kita pakai, mungkin sudah lumayan familiar lah dilihat teman-teman modifikator Kijang-Kijang. Setelah itu kita ganti warnanya menjadi warna ungu guys, warna magenta kalau bahasa orang bengkelnya. Untuk warna magenta kita gunakan dari produk Siken untuk cat, clear, dan thinnernya. Mungkin nanti kita bisa tampilkan juga untuk warna
magentanya itu seperti apa bisa teman-teman lihat, atau bisa teman-teman kunjungi link yang ada di sudut kiri atas kita guys. Nah, setelah kita lakukan penggantian warna yang ketiga kali itu, setelah itu baru kita ganti warna menjadi kuning hijau ini guys. Nah, warna ini sekilas kalau dari depan warnanya kuning ya, namun kalau dia menyamping atau dari samping dan dari belakang itu warnanya hijau guys. Jadi kita ubah untuk di STNK dan BPKB warnanya menjadi kuning hijau. Sangat gokil dan sangat keren sekali. Mungkin bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang ingin merubah warna, ingin warnanya terlihat lebih unik lagi lah di jalanan, bisa kita pakaikan warna siralik yang mana dari depan dan dari samping itu bisa berbeda guys warnanya. Nah, untuk bagian handle pintu juga kita ubah, jadi kita potong, kita ubah menjadi Avanza Veloz. Yang awalnya dia bukaannya standarnya ke atas ya, ini kita bukanya sudah bisa ke depan gini guys. Untuk covernya kita kasih pemanis. Cover handle Toyota Veloz ini menggunakan bahan stainless agar terkesan lebih elegan saja kalau dilihat guys. Untuk spion kita gunakan spion retract ya, ini double electric, bisa modul remote juga bisa. Jadi kalau kita ngunci remote dia ikut nutup guys, tidak harus neken tombol di dalam, kita dari remote saja sudah bisa nutup guys. Nah, setelah itu kita tambahkan sen fender. Untuk Toyota Kijang Capsule ini menggunakan sen fender kepunyaannya Honda Freed guys. Jadi kepunyaan Honda Freed kita custom, kita bolongin, kita pasang di Toyota Kijang ini. Untuk lampu sen dan fog lamp kita semuk menggunakan orange candy tone agar terlihat tidak monoton ya, tidak terlalu standar, jadi kita ubah. Untuk headlamp kita gunakan Proji ya, Proji menggunakan bebot 3,1 inch. Untuk warna atau kilau cahayanya lumayan terang sih, bisa rekomendasi buat teman-teman. Ini kita pasang di Skip Jaya Palembang, nanti teman-teman bisa cek di sini ada Instagramnya ya. Untuk grill atau ram kita gunakan kepunyaannya LGX yang model tidur ini. Kalau kata anak-anak Kijang model rare, jarang ditemuin guys. Kalaupun ada juga harganya mungkin sekarang sudah mahal. Nah, buat teman-teman sekedar informasi, Toyota Kijang Capsule ini sebenarnya tahun 2000 ya, namun sudah kita upgrade faceliftnya menjadi tahun 2004 guys. Untuk upgrade facelift dari tahun 2000 ke tahun 2004 itu lumayan simple ya pengerjaannya, karena untuk bagian fender itu sudah sama persis. Untuk lingkar lampu sennya juga sama, jadi kita tidak perlu mengubah fender, hanya saja kita mengubah ini bumper, fog lamp, sen, headlamp, dan grillnya yang kita rubah. Terlalu sedikit ya, mungkin tidak terlalu banyak seperti tahun 97-an yang harus mencoba fender atau mengganti fender, menambah dudukan, bracket, dan lain sebagainya. Untuk Toyota Kijang tahun 2000 sekedar rekomendasi buat teman-teman, tidak terlalu banyak yang diubah kalau ingin mengupgrade ke tahun 2004 atau new model facelift. Untuk velg sendiri kita menggunakan velg dari Mercedes-Benz, yaitu model kuku macan. Kita gunakan ring 17 karena kuku macan biasanya ring 16 ya, jarang jumpai untuk ring 17. Nah, ini kita gunakan yang ring 17. Untuk lebarnya itu 8 inci rata depan belakang. Untuk ban kita gunakan ini kepunyaannya Acelera PR. Untuk ukurannya 205/45 yang depan, dan yang belakang 215/45 guys. Lumayan cakep kelihatannya, tidak terlalu gemuk ya, tidak terlalu gendut, masih terlihat ideal dan pas sekali untuk Toyota Kijang kalian. Nah, untuk bagian belakang ini bagian stop lamp kita gunakan kepunyaannya Kijang LGX.
Karena LGX dia ada segitiganya, mungkin bisa terlihat atau terkesan lebih mewah lagi guys untuk Toyota Kijang kalian. Jika terlihat dari belakang biasanya hanya stop lamp yang standarnya kita pakai, jika ditambahkan segitiganya terlihat lebih montok lagi. Nah, untuk ini kita tambahkan seat marker aftermarket untuk bagian senja belakang ya. Kita tambahkan seat marker aftermarket, kita custom, kita bolongin bodinya. Nah, untuk garnish belakang nih, untuk garnish belakang kita cat juga, namun kita referensiin buat teman-teman agar jangan dicat seluruhnya ya garnish ini. Jadi list chrome-nya dapat menjadi pemanis untuk Toyota Kijang kalian. Jadi ditutup dulu list chrome-nya sebelum dicat ya, agar terkesan lebih cantik lagi guys. Kalau sudah dicat nanti ada list chrome-nya di sini. Untuk brake lamp ini kita custom, ini aftermarket, biasa dipakai pada mobil-mobil Mercy ya untuk bagasi atau pintu bagasi belakangnya. Ini kita custom, kita cowok untuk pintu bagasi Toyota Kijang ini guys. Mungkin bisa menjadi referensi atau rekomendasi juga buat teman-teman pecinta Kijang dimanapun berada. Nah, untuk pintu belakang ini kalau Kijang Kapsul tahun 2000 itu dia pintu belakangnya kacanya sudah sealer ya, sudah lebar, beda dengan tahun 97 guys. Jadi buat teman-teman yang mobil Kijang Kapsulnya tahun 2000-an mau upgrade ke facelift 2004 new model, itu tidak harus mengubah pintu belakang. Pintu belakang sudah menyamai daripada tahun 2004 new model guys. Kalau teman-teman mobilnya tahun 97 dia beda, kacanya lebih kecil dan di pinggirannya ini ada list karet guys. Kalau yang tahun 2000 dia sudah main sealer. Jadi sudah sama untuk tahun 2004 guys. Jadi teman-teman tidak banyak yang diubah, hanya saja seperti yang saya katakan tadi, bumper, headlamp, sen dan fog lamp yang diubah guys. Nah, setelah tadi kita lakukan beberapa modifikasi, dan ini untuk bagian atas kita tambahkan moonroof untuk Toyota Kijang Kapsul diesel ini. Untuk moonroof yang kita gunakan, untuk moonroof yang depan kita gunakan dari kepunyaannya Kia Carnival berukuran L, dan untuk yang belakangnya kita gunakan yang berukuran XL guys. Jadi kita gunakan dua moonroof, semuanya elektrik, semuanya berfungsi dengan baik. Mungkin bisa jadi rekomendasi juga buat teman-teman jika ingin memasang moonroof atau sunroof, mungkin bisa menghubungi kontak kita atau langsung datang saja ke workshop kita. Nanti akan kita sediakan kontak person dan alamatnya di deskripsi ya guys, di bawah, nanti dicek saja. Nah, untuk mesin silahkan kita lihat. Untuk bagian dalam kap mesin ini kita airbrush menggunakan motif atau gambar mukanya Hulk ya, karena mobil ini berwarna hijau dan karakter animasi yang cocok pada warna hijau itu Hulk ya, sesuai dengan mobilnya diesel, gagah, bontot ya, jadi seperti Hulk kalau filosofinya itu guys. Nah, untuk hidrolik ini banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya, hidrolik itu pakaian apa sih, susah nggak masangnya? Nah, ini akan kita bahas. Untuk hidrolik ini sengaja saya cat agar tidak terlihat seperti standarnya hidrolik, karena hidrolik yang kita pakai ini kepunyaan bagasi atau pintu bagasi Toyota Kijang itu sendiri guys. Jadi kita berinisiatif untuk kita pasang di kap mesin, jadi kita tidak perlu menggunakan ini lagi, kita tidak perlu menggunakan pegangan atau besi penyangganya lagi. Jadi ketika kita buka, dia langsung ini sendiri guys, dia langsung kebuka sendiri guys. Tuh, mungkin bisa jadi rekomendasi juga ya buat teman-teman pecinta modifikasi Kijang Kapsul. Nah, untuk bagian dalam mesin ini semua baut-baut mesin kita ganti dengan baut L. Kita kasih pemanis monel-monel agar terkesan lebih menarik lagi kelihatannya, seperti Tailuk ya, kalau motor menggunakan monel-monel itu seperti Tailuk. Nah, untuk bagian filter, cover mesin, cover knalpot, dan cover kipas radiator semua kita cat menggunakan warna merah candy.
Sama ini juga penyangga aki juga kita cat. Dudukan-dudukan atau berikat semua kita cat. Dan kita menambahkan sirine toa pada Toyota Kijang ini. Untuk selang-selang semua kita ganti menjadi selang Samco ya. Mungkin bisa menjadi referensi rekomendasi juga buat teman-teman. Semua kita ganti selang Samco. Untuk selang-selang angin, selang radiator cadangan, selang AC dan selang rem juga kita ganti. Dan untuk ini kita tambahkan pemanis ya. Sebenarnya ini unfaedah namun terlihat lebih menarik saja guys. Kita tambahkan filter ini. Untuk leher filter ini kita karbon menggunakan water transfer printing. Untuk tutup radiator juga kita ganti menggunakan variasi yang universal ya. Ini ada ukuran temperaturnya, jadi kalau panas dia temperaturnya menandakan angka yang panas. Untuk kepala aki juga kita ganti menggunakan yang model baut L yang ada tutup akriliknya, mungkin terkesan lebih rapi, melihatnya juga lebih simple guys. Mungkin itu saja untuk bagian engine ya, untuk bagian room engine yang sudah kita lakukan sedikit modifikasi. Oke, kita akan masuk untuk melihat apa saja yang sudah dimodifikasi pada sektor interior Toyota Kijang Capsule ini guys. Check it out. Nah, ini kita sudah berada di dalam mobil Toyota Kijang Capsule diesel yang sudah kita ulas untuk modifikasi eksterior, undercarriage, dan engine tadi. Nah, sekarang kita akan mengulas untuk bagian interior. Apa saja sih yang sudah dimodifikasi pada Toyota Kijang Capsule diesel ini? Untuk di keseluruhan interior sudah kita lapis menggunakan bahan auto leader. Untuk warnanya itu warna marun, bisa teman-teman lihat semua kita lapis mulai dari itu dashboard, setir, lantai, door trim, plafon, dan jok, semuanya kita lapis menggunakan bahan auto leader berwarna marun guys. Untuk modelnya itu kita pilih model sofa karena pada waktu itu yang sedang booming itu model sofa ya. Ini sudah sekitar 5 tahun lebih untuk pengerjaan bagian interior ini guys. Masih lumayan bagus dan termasuk awet ya. Karena untuk skala mobil yang sering dipakai harian, kadang-kadang sering dipakai mudik atau dipakai touring, itu lumayan awet sih kalau menurut saya. Nah, untuk bagian head unit sendiri kita menggunakan TV Android berukuran 10 inch, kemudian kita tambahkan ini lighter untuk colokan casan menjadi 3, dan di sini ada indikator voltmeternya juga. Untuk setir sendiri kita gunakan ini setir kepunyaannya Toyota Innova tahun 2005 guys. Kemudian kita lapis untuk cover klaksonnya menggunakan water transfer printing. Kemudian kita ubah juga untuk bagian speedometer yang mana awalnya itu polos ya, kita kasih sedikit warna, kita custom kembali indigo-nya. Kemudian untuk panel-panel kita cat bunglon, untuk panel AC, untuk panel speedometer, untuk panel-panel power window semuanya kita cat bunglon guys. Nah, untuk three-way sendiri untuk bagian depan ini kita tambahkan dari kepunyaannya JBL. Untuk pilarnya juga kita lapis menggunakan bahan auto leader berwarna marun yang sudah kita motif dengan sofa. Nah, untuk spion depan ini kita gunakan dari kepunyaannya BMW ya. Spion depan tengah ini kita gunakan dari kepunyaannya BMW. Untuk sun visor juga kita gunakan dari kepunyaannya Toyota Innova yang sudah ada kacanya. Kemudian untuk bagian door trim atau pintu-pintu ini sudah kita custom, door trimnya tidak standar lagi, kita bentuk menggunakan plywood dan tengahnya kita kasih motif sofa guys. Untuk speaker pintu kita gunakan mirip kepunyaannya Pioneer
Semuanya 4 pintu sampai belakang kita gunakan kepunyaannya Pioneer. Kita kasih tambahan akrilik atau buat lampu ya, nanti akan kita coba hidupkan sampai ke belakang. Dan untuk kursi belakang, nah ini sekedar informasi juga untuk buat teman-teman. Sebenarnya mobil ini Toyota Kijang Capsule LX diesel tahun 2000 ya. Jadi untuk model LX ini bisa dikatakan model standarnya itu jok baris ketiga itu tidak hadap depan guys. Jadi hadap samping kanan kiri seperti Toyota Kijang Grand ya. Nah itu sudah kita ubah menjadi hadap depan. Dan kita lapis juga kulit joknya menggunakan auto leader berwarna marun yang sudah kita motif sofa ya. Nah mungkin untuk bagian interior hanya itu saja yang kita modifikasi. Dan untuk bagian sound system nanti akan kita lihat ke belakang guys. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Nah untuk bagian sound system belakang ini apa aja yang sudah kita rubah, kita buat seperti apa, ataukah simple ataukah tidak simple, ataukah sangat simple sekali, mari kita langsung lihat guys. Nah untuk bagian interior belakang ini kita kasih sedikit pemanis agar terkesan tidak sangat standar ya, tidak standar banget. Jadi kita ubah ini, kita kasih kosmetik. Untuk semua sound system belakang kita menggunakan dari produk Venom. Mulai dari itu dari Twitter, dari vokal, koaksial, dari subwoofer juga, dari powernya juga, dan kapasitornya. Nah untuk powernya dulu, powernya kita menggunakan dari Venom Turbo yaitu power 4 channel. Kemudian untuk kapasitor juga kita menggunakan yang model LED dari kepunyaan Venom juga yaitu UC 2,5F. Kemudian untuk bagian subwoofer juga kita menggunakan dari kepunyaannya Venom Turbo juga. Kenapa sih kok beda warnanya, yang sini ungu yang sini merah? Nah itulah kelebihan daripada mobil ini teman-teman. Jadi kemarin waktu itu pernah kita buatkan untuk sound system belakang itu hanya satu, dan kita tambah lagi satu lagi, jadi dia ada dua. Dan yang satu ini dapatnya memang warna merah guys, jadi yang ini nyusul. Jadi yang ini anak kandung speakernya, yang ini anak tiri guys. Sangat gokil. Mungkin bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman, tidak menghilangkan kursi baris ketiga, tapi untuk bagian belakang lumayan enak untuk dilihat guys. Nah mungkin cukup sampai di sini dulu ya video review kita, karena saya baru kedua kalinya mereview mobil ya buat konten di YouTube ini. Karena biasanya kita membuat video konten ini berupa proses pengecetan dan modifikasi yang kita lakukan di workshop atau di bengkel kita. Nah kita menuruti permintaan daripada teman-teman untuk mereview beberapa mobil sesuai dari request teman-teman. Salah satunya Toyota Kijang Capsule LX diesel ini guys. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya video kita pada kali ini. Jika teman-teman ada saran, kritik, masukan, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.